warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Madiun yang dimuliakan Allah, Ramadan bukan hanya momen untuk menahan lapar dan dahaga dari fajar hingga maghrib. Lebih dari itu, Ramadan adalah bulan pendidikan, madrasah ruqyah untuk menyucikan jiwa, termasuk menyucikan tutur kata dan cara kita berinteraksi, terutama di dalam lingkup terkecil yaitu keluarga. Oleh karena itu, ngaji bareng kali ini bertemakan komunikasi yang sehat dalam keluarga di bulan suci Ramadan. Komunikasi bukan hanya sekedar pertukaran informasi, melainkan cerminan iman. Dalam Islam, lisan adalah nikmat yang harus dijaga. Lidah tak bertulah, namun dampaknya bisa lebih tajam dari pedang. Salah perkataan bisa memutus tali silaturahim, namun perkataan yang baik bisa menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, seringkali di bulan puasa kita merasa lelah, lapar, atau emosi yang mudah terpancing. Akibatnya, komunikasi di rumah menjadi kaku, penuh perintah, atau bahkan kasar. Padahal komunikasi yang sehat, dialog yang hangat, saling mendengarkan dan penuh kasih sayang adalah fondasi utama keluarga sakinah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambamu agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa berkata baik adalah perintah langsung dari Allah. Mengapa komunikasi sehat sangat penting di bulan Ramadan? Yang pertama, karena dapat meningkatkan kualitas ibadah. Suasana rumah yang tenang dan komunikasi yang lembut akan memudahkan kita beribadah, seperti sholat tarawih bersama dan tadarus Al-Quran tanpa adanya ketegangan emosional. Yang kedua, komunikasi dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Komunikasi yang terbuka membantu mencegah konflik yang sering muncul akibat perbedaan persepsi saat stres berpuasa. Dan yang ketiga, bisa menjadikan sarana silaturahim. Momen sahur dan berbuka adalah waktu emas untuk saling berbicara, bertukar pikiran, dan mempererat ikatan emosional. Bagaimana Islam mengajarkan kita cara berkomunikasi sehat, terutama di bulan Ramadan ini? Yang pertama dengan qaulan ma'rufan, kata-kata yang baik dan pantas. Dalam Islam, perkataan haruslah sopan, pantas, dan tidak menyakiti hati. Gunakan bahasa yang santun, tidak kasar, tidak vulgar, dan hindari kata-kata yang menyakitkan. Komunikasi Islami harus menghormati lawan bicara, baik anak-anak, pasangan, maupun orang tua. Islam mengajarkan untuk berbicara dengan lemah lembut, baik kepada orang yang berbeda pendapat. Bulan Ramadan ini juga melatih kita untuk menahan lisan dari perdebatan sia-sia atau kata-kata kasar yang dapat mengurangi pahala puasa. Yang kedua, qaulan layyinan atau lemah lembut. Kita harus terus belajar menggunakan bahasa-bahasa yang menyejukkan. Misalnya, saat membangunkan anggota keluarga untuk sahur atau mengajak ibadah bersama. Memberikan sapaan yang terbaik, apresiasi kepada pasangan, serta anak-anak sangat dianjurkan untuk memperkuat ikatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah qaulan sadidan, berkata jujur dan benar. Prinsip utama adalah jujur, hindari dusta dan manipulasi informasi. Komunikasi yang sehat berawal dari kepercayaan, bukan kepalsuan. Allah berfirman dalam Quran Al-Ahzab ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Membangun kepercayaan dalam keluarga dimulai dari kejujuran. Gunakan waktu yang santai setelah berbuka untuk berdiskusi secara terbuka mengenai perasaan atau masalah masing-masing keluarga. Dan yang keempat, mendengarkan dengan aktif.
Komunikasi yang sehat bukan hanya soal berbicara, tapi juga menjadi pendengar yang baik. Berikan perhatian penuh kepada anggota keluarga ketika bercerita di meja makan, dan hindari penggunaan gawai yang berlebihan saat waktu bersama. Dengarkan cerita anak, keluh kesah pasangan, dan kebutuhan orang tua. Komunikasi yang sehat dalam Islam adalah komunikasi yang memuliakan manusia, menyejukkan hati, dan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan. Mari kita hiasi lisan kita dengan zikir dan kata-kata yang menenangkan, serta menahan lisan dari hal-hal yang menyakiti. Dalam keluarga, jika komunikasi baik, maka anak merasa dihargai, suami istri lebih harmonis, rumah terasa nyaman, dan ibadah akan lebih khusyuk. Mari kita jadikan Ramadan ini momentum untuk tidak memperbaiki hablum minallah saja, tetapi juga memperbaiki hablum minan nas, terutama di dalam keluarga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilapan. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pergi ke pasar dengan Bu Mega, beli gula dan juga jamu. Jangan kau lupakan keluarga, karena mereka selalu menunggumu. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.